Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh maupun yang sepuh, terkhusus kepada Habib Muhammad bin Yaqub Al-Ghadri, Ustaz Fahri Husaini, Ustaz Tiwari, seluruh jamaah Yasin Fadilah di Sungai Ipang, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah serta syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan harapan-harapan tersebut tercurah kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Amin. Allahumma amin. Sungguh benar ungkapan al-istiqomatu khairum min alfi karamah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Yang namanya istiqomah, Allah jamin di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata bahwasanya innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Orang-orang yang istiqomah yang seperti ini, yang Allah isyaratkan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai kata kita ini semuanya berjalan dalam keistiqomahan semua, niscaya air laut yang asin akan menjadi tawar. Bahkan Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan kabar surga. Ini merupakan nikmat terbesar kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah takdirkan kita mudah-mudahan termasuk di dalam hadis, may yuridillahu khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang tersebut, niscaya Allah pahamkan dia terhadap perkara agama. Tidak akan mungkin orang itu mengerti terhadap perkara agama kalau dia tidak thalabul ilmi. Maka menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka kalau ulama pernah dikatakan, yang mana yang lebih utama antara majelis zikir dengan majelis ta'lim? Tentu majelis ta'lim afdol, sedangkan majelis zikir mafdul. Ini harus dipaham. Berapa banyak orang bisa hadir di majelis-majelis zikir itu? Banyak orang. Majelis-majelis shawat ramai, majelis qasidatul burdah, apapun jenisnya, banyak. Dan itu utama. Akan tetapi ketika dibuka di majelis itu kajian kitab, pasti tidak semuanya orang mampu bisa istiqomah. Karena tingkatan orang ngaji taklim itu lebih tinggi, lebih utama. Karena fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Seseorang yang paham terhadap ilmu agama lagi wirai, satu orang itu jauh lebih berat bagi syaitan menggodanya dibandingkan orang yang ahli ibadah tetapi tidak didasarkan ilmu. Maka penting sekali di dalam majelis-majelis kita ini kalau bisa diisi kajian-kajian yang tujuannya adalah bagaimana kita lebih bisa memahami terhadap syariat agama Allah. Ini yang penting. Kadang-kadang kita ini lebih terpesona dengan sesuatu yang ajib, yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, sehingga kadang majelis-majelis yang aneh-aneh itu
lebih banyak digandrungi, diminati. Coba majelis yang ngaji fikih dari mulai bab awal toharoh sampai akhir, itu kadang-kadang kita pasti malas untuk istiqomah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ini memang penghalangnya syaitan ini luar biasa, menggoda kita agar kita tidak sampai kepada tujuan, sehingga mengerti yang mana suhul ibadah, yang mana qubulul ibadah. Kita bisa mengerti bahwa ini adalah perkara fikih, perkara syariat, yang ini adalah perkara thariqah, perkara hakikat. Lebih mirisnya lagi, apabila kumpulan-kumpulannya kita ini titik tekannya hanya untuk mendapatkan ajibah, sesuatu yang luar biasa, yang ajib-ajib, yang aneh-aneh. Karena kalau tidak aneh kurang keren, tapi kalau nanti diberikan hal-hal yang aneh-aneh lebih keren. Nah, ini harus dipahami betul oleh kita. Jangan sampai di sini. Ada satu maqal mengatakan, al-karamatu lil khidmatil khaliq wa la bi'idharil khabar. Hakikatnya karamah itu adalah mengabdi kepada Allah, bukan menampakkan sesuatu yang aneh-aneh. Al-waliyu yastahyi minallahi ayyudhiru karamahu. Seorang wali itu sejatinya merasa malu apabila ditampakkan karomahnya. Di wali itu merasa malu kepada Allah apabila ditampakkan karomahnya. Kama tastahyi bintul bikru, sebagaimana malunya seorang gadis yang masih perawan min damil haidi, dari darah haid. Perempuan yang sedang gadis yang masih perawan itu kalau kena darah haid malu dia. Ada darah haid malu dia, takut kelihatan orang. Nah, sama wali itu merasa malu kepada Allah kalau ditampakkan hal-hal yang bersifat karamah. Nah, maka lebih banyak para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, itu yang ditampakkan adalah syariatnya. Bagaimana sehingga orang bisa mencontoh dari apa yang mereka perbuat, yang beliau kerjakan. Dari apa-apa yang beliau kerjakan ini memberikan faedah kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain pun asbab daripada melihat beliau akhirnya mendapatkan asbab hidayah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu agar Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah, dan insyaallah tidak lama lagi pada bulan 3 ini, apabila tidak ada uzur sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kita akan kedatangan guru mulia kita, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani. Insyaallah datang ke sini. Terakhir beliau tahun 2018 ya di sini. Sekarang 19, 20, 21, udah 4 tahun, masuk 4 tahun. Insyaallah datang lagi karena pandemi ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, diakui menjadi santrinya Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.